Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi di channel Teknik Audio. Nah, kali ini kita akan membahas produk terbarunya dari Android Orca, yaitu ADR 9988 ya, yang Gen 2 teman-teman ya. Nah, jadi pada kali ini si Orca mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Orca Pro Plus Gen 2 ya, yang sudah support dengan DVR atau kamera perekam ya, depan dan belakang ya. Tentunya di produk terbaru dari si Orca ini mengalami banyak perubahan ya teman-teman ya, dari segi bentuk, tampilan, suara, dan juga beberapa fitur yang disematkan di dalam produk terbarunya ini. Nah, fitur-fitur yang terbaru dari produk si Orca ini yang pertama yaitu di untuk bagian layar, untuk tombolnya dia sudah di bagian kanan ya. Jadi udah RHD, udah di bagian kanan tombolnya ya. Jadi dia bukan lagi di sebelah kiri ya. Jadi kalau untuk perbedaan yang lama seperti ini adalah Pro Plus yang lama. Jadi perbedaannya yaitu untuk bagian tombolnya yang lama ada di sebelah kiri dan yang baru ada di sebelah kanan. Nah, terus untuk fitur yang ada di bagian Android Auto dan juga CarPlay, yaitu sama-sama sudah bisa Android Auto dan juga CarPlay. Cuman untuk di Orca Pro Plus Gen 2, untuk bagian Android Auto dan CarPlay-nya dia udah benar-benar wireless ya, tanpa kabel. Nah, sedangkan untuk di bagian Orca Pro Plus yang lama dia masih mengusung kabel ya untuk bagian aplikasi Android Autonya. Nah, sedangkan untuk si Orca Gen 2 ini yang Pro Plus ini ya, dia sudah mengusung wireless mirroring, wireless Apple CarPlay, dan juga wireless Android Auto teman-teman ya. Terus untuk bagian layarnya, untuk bagian resolusinya di sini dia jauh lebih jernih dibandingkan dengan si Orca yang lama ya. Jadi untuk Orca yang terbaru ini untuk bagian display layarnya dia sudah Super HD ya. Jadi udah lebih tinggi teman-teman ya. Oke, jadi untuk bagian layarnya untuk si Orca Pro Plus Gen 2 ini sudah Super HD ya. Jadi jauh lebih jernih untuk tampilan gambarnya, yaitu untuk resolusi gambar videonya itu sudah 1280 kali 720. Nah, sedangkan yang lama untuk fitur videonya dia masih Full HD 1080 teman-teman ya. Jadi jauh lebih tajam untuk kualitas videonya dibandingkan dengan si Orca Pro yang seri lama teman-teman ya. Terus untuk bagian memorinya, itu sama, masih mengusung memori RAM 4, storage 64 teman-teman ya. Jadi nggak jauh berbeda dengan yang lama ya. Jadi masih mengusung RAM yang sama ya. Terus di sini perbedaan lagi untuk bagian head unitnya dia lebih tipis dan lebih slim teman-teman ya. Lebih slim dibandingkan dengan seri sebelumnya. Jadi dia benar-benar ultra slim ya teman-teman ya. Memang sama-sama slim. Cuman kalau kita perbandingkan untuk head unitnya itu dia lebih tipis dibandingkan dengan head unit yang lama teman-teman. Nanti kita coba buka ya teman-teman ya. Terus kita balik untuk bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya di sini disematkan yang namanya mode malam ya teman-teman ya, light dan dark mode ya. Jadi jika malam kita nyalain lampu kecil atau lampu malamnya kita nyalain, untuk tampilan dari si layarnya dia akan berubah teman-teman ya. Jadi dia akan berubah lebih gelap, tapi tidak mengurangi daripada si resolusi layarnya teman-teman ya. Jadi tidak menyilaukan mata kita. Terus untuk bagian softwarenya juga yang berbeda dari si Orca Pro Plus Gen ya. Jadi untuk bagian prosesornya ya, untuk spesifikasi dari si Orca Pro Plus Gen 2 ini ya, dia untuk spesifikasinya sudah mengusung Android 11 ya. Jadi untuk yang lama itu dia masih menggunakan Android 10 ya. Terus di sini untuk prosesornya untuk si Orca Pro Plus Gen 2 ini sudah menggunakan octa-core Cortex ya, A55 Unix ya. Jadi untuk kecepatan dan responsif layar itu jauh lebih bagus dan lebih lancar teman-teman ya untuk bagian touchscreen-nya. Untuk bagian RAM-nya sama, masih RAM 4, storage-nya untuk itu internalnya 64 juga ya. Jadi 4/64. Untuk kapasitas layarnya 9 in ya. Untuk display layarnya tadi yang saya sebutkan itu jauh lebih jernih ya.
Di sini lebih tinggi yaitu 1280 kali 720 pixel ya. Sedangkan yang lama itu dia 1024 dikali 600 teman-teman ya. Nah, terus lanjut di sini untuk equalizernya 32 band golden finger. Sama-sama masih mengusung golden finger di Orca Pro yang lama juga ya. Nah, terus di sini sudah ada untuk suaranya di sini dia 6 channel DSP ya, crossover dan time element. Jadi untuk si Orca Gen 2 ini untuk suaranya jauh lebih bagus juga dibandingkan dengan si Orca yang lama teman-teman ya, karena sudah ada time element untuk grafik equalizernya, dan tentunya untuk bagian equalizernya jauh lebih komplit dibandingkan dengan yang lama ya. Terus untuk bagian kamera di VR-nya di sini sudah menggunakan kamera HD 1080 pixel untuk bagian di VR-nya. Untuk video dan audio inputnya juga sudah tersedia. Nah, pastinya lebih komplit teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba unboxing ya. Perbedaan tebal dan tipis pada si Android Orca Gen 2 ini ya. Nah, seberapa tebal dan seberapa tipis kan kita bandingkan dengan seri yang lama teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba unboxing. Oke, sekarang kita buka. Untuk secara dus, untuk kotak atau kemasannya itu memang nggak jauh berbeda ya, cuman beda di bagian produk gambarnya aja yang lebih cerah sedikit dan lebih berwarna teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba unboxing ya. Di sini kita disuguhkan dengan manual book dan juga garansi resminya ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk buku garansinya ya, seperti ini. Lanjut kita buka. Langsung disuguhkan dengan tampilan head unitnya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bagian head unitnya. Nah, oke, ini untuk bagian head unitnya ya. Ya, ini untuk bagian head unitnya. Nanti kita compare dengan yang lama ya teman-teman ya. Oke, kita taruh sini dulu ya. Terus kita lihat untuk bagian perkabelannya. Kita buka aja. Nah, kita buka. Nah, ini untuk bagian pretelannya ya. Nah, jadi untuk soketnya itu dia masih mengusung kabel plug and play untuk Toyota teman-teman ya. Di sini masih mengusung menggunakan kabel plug and play Toyota ya. Jadi kalau teman-teman beli produk Orca, kalau mobilnya Honda atau Suzuki ya atau Mitsubishi ya, kalau teman-teman mau rapi pemasangannya, teman-teman tinggal beli kabel khusus mobilnya, jual terpisah di online shop ya. Jadi kalau untuk Orca Pro Plus ini dia sudah mengusung soket kabel Toyota ya. Jadi tinggal plug and play untuk teman-teman ya, sangat mudah untuk masangnya. Terus kita buka lagi untuk bagian perkabelannya. Oke, di sini kita dapat J untuk bagian kamera ya, yaitu untuk kamera tambahan atau kamera original mobilnya kita bisa pakai asalkan ada tambahan step down ya setiap masing-masing mobil ya, jika sudah dapat kamera bawaan mobil ya. Nah, ini dia untuk soket kameranya. Kedua, di sini dapat soket untuk bagian apa ini? Sebentar. Ya, ini di sini ada soket tambahan ya, sama cuman di sini sudah nggak ada. Ini mungkin soket tambahan untuk apa ini ya? Nah, intinya dapat soket tambahan sejenis soket sinyal untuk bagian frekuensi GPS-nya. Terus di sini dapat oke. Jadi ada yang menarik di sini ya. Ini apa ya teman-teman ya? Push. Sepertinya ini untuk sinyal untuk kartu SIM teman-teman ya. Di sini karena ada bentuk atau slot kartu SIM teman-teman ya. Tapi saya yakin sih untuk di Indonesia ini untuk regulasinya dia belum terdaftar teman-teman ya, sama seperti Nakamichi yang waktu itu sempat saya review dan sempat saya tanyakan ke pihak Nakamichi-nya bahwa untuk SIM cardnya itu belum bisa terpakai di Indonesia karena permasalahan izin atau bagian regulasinya teman-teman ya. Di sini sudah mengusung 3 pre-out
front, rear, dan juga sub. Di sini juga ada untuk video out, terus ada aux ya, video out, aux, terus untuk bagian mix joy juga ada di sini teman-teman ya. Terus di sini dapat slot USB ya. Untuk slot USB-nya ini dia berwarna hitam dan juga biru ya teman-teman ya. Nah seperti ini, dapat 2 buah. Selanjutnya ada antena GPS ya. Nah untuk antena GPS ini usahakan untuk pemasangannya itu wajib di luar ya teman-teman ya, bukan di dalam dashboard mobil, tapi usahakan di luar dari mobil. Jadi kita tempel di bagian samping dashboard fender sebelah kiri ya. Kabel kita selipkan di bagian karet kabelnya, nah, seperti ini. Terus dapat besi, bracket, dan juga baut-bautnya. Dan di sini dapat kamera DVR depan dan belakang ya. Nah, saya tidak akan buka karena untuk kamera depan dan belakangnya itu bentuknya sama, cuman perbedaan di bagian resolusinya aja. Di sini untuk kamera DVR-nya dia sudah menggunakan 1080 AHD ya. Jadi dimana untuk kamera AHD itu untuk kualitas gambarnya jauh lebih jernih teman-teman ya. Jadi untuk kualitas gambarnya juga jauh lebih bagus, jauh lebih jernih. Kualitas malamnya juga jauh lebih bagus teman-teman ya. Oke, jadi untuk bagian perkabelannya seperti ini ya. Hanya berbeda sedikit di bagian pre-outnya aja. Di sini disematkan untuk bagian SIM card ya. Cuman kita tidak tahu di sini apakah dia benar-benar bisa SIM card atau tidak ya, karena di sini tidak bisa dibuka teman-teman ya. Nanti saya akan coba tanya ke pihak Orkanya apakah ini bisa SIM card atau tidak. Sekarang kita lanjut untuk bagian dimensi tebal dan tipisnya. Untuk bagian Orka Pro Plus Gen 2 yang baru kita bandingkan dengan Orka Pro Plus yang seri terdahulunya teman-teman ya. Sekarang kita buka ya, kita lihat ya. Nah seberapa tipiskah dia, seberapa tipis teman-teman ya. Nah oke, memang benar ya, ternyata untuk seri yang terbaru ini jauh lebih tipis ya dibandingkan dengan si pendahulunya ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah produk Orka Pro Plus yang lama, dan yang sebelah kiri saya adalah Orka Pro Plus yang baru ya, yang Gen 2 ya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini ya, memang dia lebih tipis sedikit ya, yaitu untuk bagian bodinya kurang lebih ya setengah sentian teman-teman ya, hanya bedanya setengah senti ya. Nah jadi nggak jauh berbeda, tipisnya cuman beda setengah senti aja ya. Nah, jadi untuk perbedaannya untuk di bagian belakang seperti ini ya. Kalau untuk bagian Gen 2 yang sebelah kiri tangan saya ya, itu dia sepertinya bisa SIM card, cuman SIM cardnya nggak bisa terbuka tadi bagian slotnya, karena di sini dia ada bagian antenanya ya. Jadi di sini ada untuk sinyal WiFi-nya ya, yang berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi hotspot internet kita itu jauh lebih cepat dan lebih respon ya. Dan kedua di sini ada sinyal GPS. Untuk sinyal GPS ada di sini untuk pinnya, dan yang dua ini kemungkinan besar nih untuk SIM card ya, sinyal GPRS ya seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan tes menyalakan ketajaman dari si layar Orka Pro Plus Gen 2 dengan Orka Pro yang lama teman-teman ya. Setelah kita tadi bahas unboxing, fitur, dan ketebalannya, sekarang kita coba menyalakan bagian head unitnya, setajam apakah untuk bagian video dan resolusinya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari si Orka Pro Plus yang Gen 2 ya. Nah jadi untuk yang lama saya tidak akan coba dan tidak akan saya bandingkan, cuman saya akan membahas tentang Orka Pro Plus Gen 2 ini yang seri terbaru ya. Di sini dari menu tampilan utamanya saja sudah kelihatan ya, untuk bagian gambarnya itu benar-benar cerah ya, benar-benar hidup teman-teman ya. Yang putih tetap putih, yang hitam tetap hitam, yang merah tetap merah. Jadi colornya itu lebih keluar teman-teman ya, jadi lebih hidup. Nah sekarang kita akan coba untuk ke bagian jeroannya ya. Nah di sini untuk bagian jeroannya kita coba lihat ya. Jadi untuk aplikasinya di sini jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan Orka Pro Plus yang si pendahulunya ya. Nah terus kita coba geser ya. Nah memang nggak terlalu banyak menu barnya di dalamnya ini ya.
Berbeda dengan si Orca Pro Plus yang lama itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 bar ya teman-teman ya. Di sini hanya ada 1 bar atau 2 bar ya, hanya ada 2 bar aja ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk bagian settingan atau bagian itunya Androidnya ya teman-teman ya. Kita lihat bagian Androidnya di sini ya. Kita klik bagian about car device-nya. Kita lihat di sini versi Androidnya benar-benar versi 11 ya. Nah untuk Androidnya versi 11. Sekarang ini adalah mode siang ya. Jika kita lihat untuk bagian mode malam, nah untuk mode malam dia jatuhnya seperti ini teman-teman ya. Nah tuh ini adalah mode malam ya, dimana untuk membantu mata kita tetap terjaga, tetap fokus ya, dan tidak silau di mata teman-teman ya. Nah dan ini adalah mode siang dan ini adalah mode malamnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini adalah mode malam. Jika lampu kecil kita nyalain, dia akan seperti ini. Nah dan tombol-tombol pun untuk sebelah kiri, untuk bagian panel touchscreen-nya pun dia akan menyala teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini akan menyala, membantu kita di malam hari untuk mengontrol bagian panel bottomnya teman-teman ya. Nah seperti itulah. Nah ini mode siang dan ini mode malam. Ini adalah inovasi terbaik ya kalau kata saya dari si Orca ya. Jadi benar-benar sangat inovatif ya. Nah jadi bukan meredupkan layar aja, jadi di sini merubah layarnya menjadi mode malam seperti ini teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita lanjut untuk bagian videonya ya. Seberapa tajamkah di bagian Orca ini ya. Kita klik untuk bagian videonya. Nah, untuk bagian layar di sini memang benar-benar jernih dan hidup teman-teman ya. Nah, colornya benar-benar hidup ya. Jadi kalau menurut saya sangat tajam ya, dengan resolusi tadi 1000 berapa ya tadi? 1720 dikali 700 teman-teman ya. Sangat-sangat tajam ya. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan video daripada si Orca ya, dibandingkan dengan tipe yang Orca Pro Plus pendahulunya. Untuk Pro Plus Gen 2 ini jauh lebih tajam untuk bagian layarnya ya. Nah, terus dengan adanya octa-core 55 Bionic ini, dia membantu kita untuk bagian sistemnya itu jauh lebih responsif ya, jauh lebih responsif untuk bagian touchscreen-nya ya. Jadi benar-benar lebih smooth, untuk touchscreen-nya juga lebih cepat teman-teman ya. Nah seperti ini dengan menggunakan octa-core 55 Bionic. Nah seperti ini. Jadi pastinya untuk teman-teman ya yang untuk mengoperasikannya jauh lebih enak, jauh lebih smooth untuk touchscreen-nya ya. Nah dibandingkan dengan yang tipe lama, jauh lebih responsif untuk bagian touchscreen-nya, karena untuk bagian software-nya chipnya sudah diganti untuk bagian versinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian equalizer-nya ya. Kita cari untuk bagian equalizer-nya. Di sini sudah ada equalizer-nya. Kita lihat untuk bagian equalizer-nya. Di sini memang agak berbeda ya, jauh berbeda dibandingkan dengan Orca Pro Plus pendahulunya ya. Di sini untuk equalizer-nya kita lihat apakah masih golden finger. Oke, untuk equalizer-nya masih golden finger ya, masih sentuhan tangan. Di sini ada beberapa equalizer bawaan dari si Orca-nya seperti populer, rock, jazz, klasik, custom, custom 2 dan loudness. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini grafiknya sudah 32 band ya teman-teman ya. Jadi sudah golden finger. Terus selanjutnya kita lihat di sini juga ada fader balance ya, yang memudahkan kita untuk mengecek speaker ataukah terbalik ataukah enggak ya teman-teman ya, seperti itu ya. Ini kanan, kiri, seperti time alignment juga teman-teman ya. Nah, jadi mode posisi menyetir, posisi suara mau di posisi kiri atau di posisi kanan ya. Jadi bukan fader balance ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian lagi di sini ada yang namanya untuk bypass speaker ya. Jadi ada front left,
front right, left, central, dan bass. Jadi ini kita bisa custom teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita untuk bypass fase teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus kita lanjut. Di sini juga ada crossover ya. Jadi crossover ini fungsinya untuk penyaring suara, dimana untuk bagian speaker itu biasanya kalau kita besarkan agak sedikit cempreng atau sedikit kurang enak atau pecah ya. Di sini kita tinggal menentukan high passnya dan low passnya dan juga slope-nya mau berapa dB teman-teman ya. Terus di sini ada front, rear, center, dan juga subwoofer teman-teman ya. Masing-masing kita bisa mainkan untuk bagian slope, untuk high passnya dan juga low passnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Di sini juga ada yang namanya mode 3D. Nah seperti ini mode 3D, kalau kita on kan untuk bagian suaranya dia semua keluar teman-teman ya. Nah di sini ada mode Dolby dan ada mode biasa. Nah kita bisa mainkan seperti ini. Nah mau di frekuensi berapa. Jadi biasanya kalau frekuensi high passnya kita semakin tinggi ya, semakin tinggi itu biasanya hanya suara vokal dan treble-nya, jadi bassnya tuh hilang teman-teman ya. Jadi kalau semakin frekuensi semakin tinggi untuk suara bass pintunya dia hilang. Nah sedangkan semakin kecil untuk frekuensinya, untuk hertznya itu untuk kualitas bass pintunya itu semakin ada, tinggal kita sesuaikan. Nah untuk slope-nya terserah, kita tinggal mainkan mau 6 dB sampai 48 dB pun bisa. Ini untuk frekuensi high pass, dan low passnya pun demikian sama teman-teman ya. Nah terus di yang terakhir di sini ada menu time alignment ya. Menu time alignment itu dimana kita bisa mengatur posisi suara speaker yang dekat dan yang jauh itu bisa kita samakan dengan telinga kita teman-teman ya, supaya untuk speaker itu untuk suaranya itu jatuhnya bisa bersamaan teman-teman ya. Yang jauh kita bisa delay, di sini kita tinggal delay frekuensinya yang kanan dan yang kiri mau berapa milisecond atau sentimeter teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman yang kurang paham ya, teman-teman tinggal ukur manual kurang lebihnya menggunakan meteran dari speaker kiri ke telinga kita itu berapa, terus yang sebelah kiri kita ukur jaraknya berapa, tinggal kita masukkan nominal angkanya teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman ya untuk penjelasan bagian equalizernya. Dipastikan untuk bagian suaranya untuk Orca Pro Plus ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan si pendahulunya teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita coba, kita lanjut, kita tes untuk bagian Android Auto-nya apakah dia benar-benar wireless. Sekarang kita coba konekin ya. Yang pertama kita konekin yaitu untuk bagian Bluetooth-nya ya teman-teman ya. Nah kita cari untuk bagian Bluetooth-nya dulu. Nah ini dia ya, kita konekin bagian Bluetooth ya. Nah untuk nama device-nya EA16993G2. Nah untuk passwordnya 04 kali. Di sini akan ada G2-nya ya, Gen 2-nya. Jadi itu menandakan bahwa si Orca Pro Plus ini seri terbaru ya teman-teman ya. Nah oke, sekarang saya akan coba pairing dulu untuk bagian Bluetooth-nya ya. Nah oke, setelah Bluetooth kita konekin, dia akan otomatis mengarahkan kita pada menu si Z-Link ya. Nah langsung dia mengonekkan secara sendiri atau secara otomatis menu si Android Auto-nya teman-teman ya. Nah seperti ini lagi proses loading ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi untuk Android Auto-nya otomatis akan langsung menyambung jika si Bluetooth-nya itu kita langsung konekin ya tanpa kabel teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini tanpa kabel ya. Nah ini dia ya, ini tanpa kabel ya. Nah ini untuk Bluetooth-nya juga udah nyala ya. Jadi benar-benar wireless Android Auto-nya teman-teman ya. Untuk CarPlay-nya karena saya tidak punya iPhone, saya nggak bisa ngetesnya teman-teman ya. Nah sekarang kita cek untuk bagian menu yang ada di bagian Android Auto-nya ya. Jadi menu Android Auto ada di bagian sini, tombol di atas ini. Oke, jadi untuk menu bagian Android Auto ya seperti ini ya. Jadi nggak jauh berbeda dengan menu-menu Android Auto sebelumnya ya, tergantung dari instalan handphone kita teman-teman ya. Nah seperti ini.
Jadi apa sih Bang fungsinya si Android Auto ini? Nah, jadi saya sedikit penjelasan nih teman-teman ya. Nah, jadi kadangkala untuk bagian GPS atau bagian Google Map daripada si Androidnya sendiri, ini memang suka delay ya, atau lag, atau ya atau delay atau lambat lah teman-teman ya. Itu karena kan kita sistemnya tethering hotspot ya teman-teman ya. Entahlah kalau teman-teman pakai merek-merek lain ya. Nah, di sini yang saya sudah alami dan saya tes itu ada sedikit delay ya, keterlambatan. Jadi di mana kendaraan kita sudah melaju sekian ratus meter, nah posisinya itu masih di titik awal teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Kenapa ada yang namanya basis Android Auto dan juga Apple CarPlay teman-teman ya. Dimana si Android Auto ini dia mengelingkan kita pada si handphone kita ya. Tapi bukan mirroring teman-teman ya, beda dengan mirroring. Kalau mirroring itu apa yang ada di handphone kita itu pindah. Nanti kita akan coba untuk wireless mirroringnya ya, seperti apa sih gitu ya teman-teman ya. Katanya bisa wireless mirroring ya. Nah, beda dengan Android Auto teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya Android Auto itu memudahkan kita untuk berkendara menggunakan GPS ya. Nah, karena GPS si Android Auto ini dia mengambil daripada sistem data yang ada di handphone kita teman-teman ya. Jadi sudah pasti 100% tidak akan mungkin nge-lag karena yang diambil itu data dari si Google Map handphone kita. Nah, sedangkan internetnya itu menggunakan dari si handphone kita. Jadi tidak perlu connect WiFi ya, teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi untuk adanya Android Auto ini memudahkan kita untuk perjalanan jauh teman-teman ya, yang bagi teman-teman yang alamat menuju suatu tempat alamatnya kurang paham, tinggal ketik alamat jalannya. Nah, seperti itulah, jadi bisa memudahkan kita untuk berpergian teman-teman ya. Nah, oke. Untuk bagian Android Autonya sudah. Untuk Apple CarPlay-nya karena saya tidak punya iPhone, saya tidak akan mengetesnya ya. Udah pasti itu wireless karena memang seri yang sebelumnya, yang si pendahulunya juga itu sudah wireless untuk bagian CarPlay-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk passwordnya saya udah dapat ya, yaitu password barunya itu untuk Orca Pro Plus Gen 2 19 80 66 99. Nah, ini mencakup untuk keseluruhannya. Tadi untuk bagian dari spek, segi layar, segi prosesor kita sudah bahas semua, serta segi dari si equalizernya juga sudah kita bahas, segi layar, kualitas gambar, dan untuk bagian semuanya kita udah tes. Dan untuk bagian Android Auto-nya juga kita sudah tes, memang benar dia wireless mirroring teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja untuk review singkat dan penjelasan singkat mengenai Orca ADR 9988 Pro Plus Gen 2 yang terbaru ini ya teman-teman ya, yang pastinya lebih bagus, lebih smooth, suara lebih oke dibandingkan dengan si Orca Pro Plus yang si pendahulunya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.